Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahma Akase dengan NIM 1314 230 10. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perbedaan individu. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama ada inteligensi. Definisi inteligensi. Inteligensi adalah kemampuan yang kompleks dan multidimensi yang mencakup berbagai aspek seperti kemampuan berpikir abstrak, memecahkan masalah, belajar, beradaptasi dengan lingkungan, dan memahami diri sendiri. Secara umum, inteligensi dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk berpikir secara rasional, belajar dari pengalaman, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Inteligensi juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuannya untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuannya. Adapun teori yang menyatakan bahwa inteligensi terdiri dari 8 kecerdasan, yakni kecerdasan linguistik, yang kedua kecerdasan logis matematika, yang ketiga kecerdasan spasial, yang keempat kecerdasan musikal, yang kelima kecerdasan kinestetik tubuh, yang keenam kecerdasan interpersonal, yang ketujuh kecerdasan intrapersonal, yang kedelapan kecerdasan naturalis. Faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Yang pertama, pembawaan. Lelah segala kesanggupan kita yang telah kita bawa sejak lahir dan yang tidak sama pada tiap orang. Yang kedua, kemasakan. Lelah saat munculnya sesuatu daya jiwa kita yang kemudian berkembang dan mencapai saat puncaknya. Yang ketiga, pembentukan lelah faktor yang mempengaruhi inteligensi di masa perkembangannya. Yang keempat, minat. Inilah yang merupakan motor penggerak dari inteligensi kita. Emosi. Emosi memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan anak, baik pada usia prasekolah maupun pada tahap-tahap perkembangan selanjutnya, karena memiliki pengaruh terhadap perilaku anak. Wolfson menyebut bahwa anak memiliki kebutuhan emosional seperti ingin dicintai, dihargai, rasa aman, merasa kompeten, dan mengoptimalkan kompetensinya. Pada usia prasekolah, anak-anak belajar menguasai dan mengekspresikan emosi. Pada usia 6 tahun, anak-anak memahami konsep emosi yang lebih kompleks seperti kecemburuan, kebanggaan, kesedihan, dan kehilangan. Tetapi anak-anak masih memiliki kesulitan di dalam menafsirkan emosi orang lain. Motivasi. Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga bisa dalam bentuk usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Jenis-jenis motivasi. Motivasi instrik. Yang dimaksud dengan motivasi instrik adalah motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dan dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Minat. Minat adalah kecenderungan seseorang terhadap sesuatu atau bisa dikatakan apa yang disukai dan diinginkan oleh seseorang untuk dilakukan. Minat merupakan keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu. Minat terhadap suatu yang dipengaruhi belajar selanjutnya serta mempengaruhi keinginan, kemauan, dan dorongan-dorongan. Minat membaca. Minat membaca merupakan keinginan, kemauan, dan dorongan dari diri sendiri siswa yang bersangkutan. Selain itu, minat membaca merupakan minat yang mendorong kita supaya kita dapat merasakan ketertarikan dan senang terhadap aktivitas membaca dan mendapatkan pengetahuan yang luas dalam kegiatan membaca, baik itu membaca buku supaya dapat memahami bahasa
yang tertulis. Rendahnya minat baca. Rendahnya minat baca dapat berdampak buruk, baik dari diri siswa sendiri maupun orang lain. Penyebab utama rendahnya minat baca siswa bisa jadi dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah yang kurang mendukung aktivitas membaca, rendahnya dukungan dari orang tua, guru, ataupun teman-teman sebaya mengakibatkan siswa kurang minat membaca, dan dampak negatif perkembangan dari siswa dalam kegiatan pembelajaran belum mengharuskan siswa membaca. Gaya belajar. Gaya belajar menurut Gufron dalam Augusta Kurniati Francisca dan Angelina Wikasari merupakan suatu pendekatan yang menjelaskan mengenai bagaimana individu belajar atau cara yang ditempuh oleh masing-masing orang untuk berkonsentrasi pada proses dan menguasai informasi yang sulit dan baru melalui persepsi yang berbeda. Definisi gaya belajar menurut para ahli, gaya belajar dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor biologis, lingkungan, dan budaya. Pentingnya gaya belajar. Gaya belajar dapat membantu orang untuk belajar lebih efektif. Orang yang memahami gaya belajar mereka dapat memilih metode belajar yang paling sesuai untuk mereka. Ini dapat membantu mereka untuk memahami informasi dengan lebih mudah, mengingat informasi dengan lebih baik, dan menyelesaikan tugas dengan lebih efisien. Yang terakhir, kesimpulan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam proses belajar. Inteligensi berperan dalam proses berpikir dan pemecahan masalah dalam belajar. Emosi berperan dalam memberikan motivasi dan semangat dalam belajar. Motivasi berperan dalam mengarahkan dan mendorong individu untuk belajar. Minat berperan dalam meningkatkan keterkaitan dan keterlibatan individu dalam belajar. Gaya belajar berperan dalam menentukan strategi belajar yang efektif bagi individu. Inteligensi, emosi, motivasi, minat, dan gaya belajar merupakan faktor-faktor penting yang mempengaruhi proses belajar. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk memahami dan mengembangkan kelima faktor tersebut dapat belajar secara efektif. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.